Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Supriyadi ingin menjelaskan mengenai prosedur eksperimental penelitian serta tugas produksi penerjemah huruf ke dalam angka. Ya, prosedur penelitian yang pertama yaitu partisipan menonton video di YouTube untuk memahami prosedur penelitian dan tugas produksi. Dan yang kedua, partisipan mengerjakan latihan percobaan tugas produksi penerjemah huruf ke dalam angka pada aplikasi Quizizz selama 1 menit. Yang ketiga, partisipan mengerjakan tugas produksi pada aplikasi Quizizz selama 3 menit. Dan yang keempat, partisipan membuka Google Form dan mengisi materi eksperimen serta data demografi. Kemudian, prosedur penelitian yang kelima, partisipan akan mendapatkan email, link YouTube mengenai maksud dan tujuan penelitian. Ini sama halnya dengan debriefing. Yang terakhir, yang keenam, partisipan yang beruntung akan mendapatkan insentif berupa pulsa atau OVO atau GoPay atau ShopeePay, tergantung pilihan dari partisipan itu sendiri. Ya, sebelum memulai tugas produksi, saya akan memberitahukan beberapa informasi mengenai penelitian ini. Nah, informasi yang pertama mengenai informasi perusahaan. PT Arteria Daya Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi jaring ikan dan benang berkualitas terbaik. Setiap periodenya, PT Arida itu memproduksi jaring dan benang dengan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem perencanaan antara kinerja produksi dan penjualan yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dengan tujuan tercapainya laba perusahaan. Kemudian informasi yang kedua yaitu informasi mengenai partisipan. Nah, di sini saudara berperan sebagai seorang manajer bawah bagian produksi pada PT Arida. Saat ini, saudara sedang melakukan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Nah, tugas penerjemah huruf ke dalam angka dianalogikan seperti saudara sedang mengidentifikasi dan mengklasifikasi produk barang hingga pada tahap laporan hasil produksi. Dan setiap hasil produksi akan ada insentif yang saudara terima. Ya, informasi yang terakhir yaitu petunjuk teknis dalam penyusunan anggaran. Di sini ada angka dasar dan ruang fiskal. Nah, angka dasar merupakan indikasi perakiraan dari kegiatan-kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Contohnya, pada periode A, manajer telah mengidentifikasi dan mengklasifikasi anggaran produksi barang X. Nah, total hasil produksinya yang dihasilkan sebanyak 9 unit. Maka, estimasi produksi barang X yang diajukan untuk bulan depan itu sebanyak 9 unit juga. Nah, kemudian ada ruang fiskal. Nah, ruang fiskal sendiri merupakan ruang anggaran yang dapat dipergunakan manajer bawah untuk mengajukan inisiatif baru. Nah, di sini manajer dapat mengajukan estimasi anggaran itu tidak sesuai dengan pencapaian produksi terbaiknya. Boleh mengurangi atau bahkan menambahkan dengan alasan tertentu. Misalkan yang mengurangi seperti kendala mesin, kemudian kendala bahan, dan yang menambahkan pengajuan estimasinya itu seperti terdapat pangsa pasar yang diperluas atau pesanan nambah banyak gitu, seperti itu. Oke, sebelum memulai tugas produksi penerjemah huruf ke dalam angka, siapkan alat tulis berupa ballpoint, kemudian kertas oretan,
Dan terakhir kalkulator untuk mempermudah tugas eksperimental penelitian. Ya, jika sudah, terima kasih. Ya, dapat kita lihat pada gambar terdapat dua kunci kode huruf. Yang pertama yaitu kunci kode dengan huruf awal A, dan di dalamnya terdapat masing-masing huruf dan angka. Bisa kita lihat, yakni A3, B9, C4, D1, dan E8. Kemudian, kunci kode yang kedua yaitu kunci kode dengan huruf awal Z, dan di dalamnya terdapat pula masing-masing huruf dan angka, yaitu A32, B19, C24, D31, dan E48. Nah, tugas saudara sebagai partisipan akan menerjemahkan huruf ke dalam angka serta menjumlahkan angka tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya langsung saja pada contoh soal yang pertama. A strip C A E T, dan jawabannya adalah kita harus fokus terlebih dahulu kunci huruf awalan A. Nah, maka jawabannya C sama dengan 4, kemudian A sama dengan 3, kemudian E sama dengan 8, dan huruf terakhir D sama dengan 1. Nah, di sini saudara boleh menjumlahkan dengan kalkulator langsung atau mencatatnya pada kertas oretan. Begitu. Dan jawabannya adalah 16. Ya, selanjutnya contoh soal yang kedua dengan huruf awal Z. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum menjawab atau menulis jawaban pada kertas oretan, kita harus fokus terlebih dahulu huruf dan angka yang ada pada kunci kode dengan huruf awalan Z. Ya, dapat kita lihat Z strip E D B A, yang berarti E sama dengan 48, D sama dengan 31, B sama dengan 19, dan A sama dengan 32. Jadi totalnya adalah 130, dan jawabannya adalah 130. Dan kali ini saya akan menjelaskan tugas produksi penerjemah huruf ke dalam angka pada aplikasi Quizzes. Oke, teman-teman, kita ketik nama masing-masing terlebih dahulu ya. Sebelum menerjemahkan huruf ke dalam angka, ya, klik start. Kemudian klik start game. Ya, pada penjelasan sebelumnya kita dapat soal Z strip EDBA. Nah, setelah kita diterjemahkan huruf ke dalam angkanya itu hasilnya adalah 130. Oke, kita masukkan lalu submit. Dan jawabannya benar. Kemudian soal yang kedua itu ada A strip CAED. Oke. Sebelumnya juga kita sudah menerjemahkan huruf ke dalam angka dan hasilnya adalah 16. Langsung saja kita submit. Jadi selama 3 menit saudara akan mengerjakan tugas penerjemah huruf ke dalam angka sebanyak 9 soal. Masing-masing soal lama waktu pengerjaan adalah 20 detik. Unit produksi terbaik saudara dihitung berdasarkan kemampuan saudara dalam menjawab soal dengan benar.
Misalkan benarnya itu 7, maka unit produksi terbaik Anda itu 7. Nah, kemudian misalkan 9, maka unit produksi terbaik Anda adalah 9. Yang terakhir yaitu mengenai skema insentif penelitian. Oke, langsung saja rumusnya adalah T sama dengan V kali C. T merupakan total insentif, V merupakan perbedaan atau variansi antara jumlah angka yang berhasil diterjemahkan dengan estimasi target, dan C adalah besaran insentif per unit produksi, yaitu sebesar 15.000 per unit. Nah, contohnya, saudara berhasil membuat 9 unit produksi. Kemudian, target estimasi periode berikutnya yang saudara buat itu sebanyak 9 unit. Maka variansinya adalah 9 dikurangin 9 sama dengan 0. Dan insentif yang saudara terima yaitu 0 rupiah atau tidak mendapatkan insentif. Nah, kemudian jika saudara berhasil membuat 9 unit produksi, target estimasi periode berikutnya yang saudara buat sebanyak 7 unit, maka variansinya adalah 9 dikurangin 7 sama dengan 2. Dan insentif yang saudara terima 2 dikalikan 15 sama dengan 30.000 rupiah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur penelitian serta tugas produksi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba penelitian.